Halo Bang dan Kakak Asep MATLAB. Perkenalkan nama saya Haitsam Al-Fahri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk eh, tugas tambahan sistem operasi modul 1. Nah, soal pertama, jelaskan mengapa Anda perlu belajar Linux. Alasannya karena Linux adalah sistem operasi yang sekarang tuh mendominasi dunia server dan cloud computing. Nah, di matkul dan praktikum sistem operasi ini kan kita mempelajari Linux untuk membangun fondasi pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem operasi, mulai dari manajemen proses, memori, hingga file system. Nah, yang dimana tuh pemahaman atau pengetahuan ini tuh bisa berguna juga untuk sistem operasi lain. Jadi bisa diterapkan di sistem operasi lain seperti macOS yang juga berbasis Unix gitu. Karena Linux kan juga turunan dari Unix yang open source gitu. Jadi intinya, nah mungkin kedepannya juga karena perusahaan besar atau enterprise juga banyak yang berbasis Linux untuk infrastrukturnya. Jadi itu menjadi skill fundamental yang sangat diperlukan untuk dunia kerja nanti mungkin. Oke. Terus selanjutnya nomor 2, analisa mengapa saat praktikum menggunakan terminal walaupun hal yang sama dapat dilakukan menggunakan GUI. Nah, yang pertama tuh alasannya karena lebih cepat dan efisien. Jadi mungkin untuk beberapa tugas, maksudnya kayak terminal bakal lebih cepat dibandingkan dengan GUI. Mungkin kayak kalau misalnya mau membuat file yang banyak, ya touch gitu, ya dengan command touch itu bisa langsung dalam sekali satu komen itu bisa langsung banyak gitu. Dan juga untuk memindahkan banyak file gitu bisa dalam sekaligus dalam satu baris komen. Terus kontrol eh, karena kontrol penuh terhadap sistem dengan terminal. Intinya tuh kita bisa mengakses hampir semua aspek dari sistem operasi bahkan yang tidak tersedia di GUI. Terus menghemat sumber daya karena terminal menggunakan memori dan CPU yang minimal atau misalnya sumber daya yang lebih kecil dibandingkan GUI gitu. Karena GUI menggunakan sumber daya kayak memori RAM dan CPU banyak yang gitu, yang banyak. Terus selanjutnya tuh mempelajari dasar Linux. Jadi ya tadi kayak dibilang kayak kita mempelajari dasarnya Linux gitu. Jadi kayak banyak konsep dasar Linux yang lebih mudah dipahami mungkin dengan menggunakan terminal. Nah, terus jelaskan secara singkat komen yang Anda gunakan saat CS di nomor 2 dan 3. Ini cukup tunjukkan melalui lembar Java CS. Nah, nah di nomor 2 sini kan jadi yang saya gunakan ada 3 komen. Yang pertama ini CD macOS mode 1. Jadi karena tadi kan di nomor 1 kan udah dibuat foldernya kan di dalam macOS. Nah, karena ini kita masih di direktori macOS. Sekarang dengan ini ditulis di komen ini kita berpindah direktori dari eh, macOS ke mode 1. Nah, terus selanjutnya touch terus nama file. Ini kan membuat file baru gitu. Nah, ini nama filenya dan dia eh, file C gitu. C. Nah, ini tadi terus nanti ada ls ini untuk verifikasi apakah file yang dibuat udah ada di direktorinya. Terus lanjut ke eh nomor 3. Nomor 3 ini ada perintah nano terus nama filenya. Nah, ini tuh untuk membuka teks editor nano. Jadi intinya perintah perintah komen ini kan buat ngedit filenya, ngedit isi file ini. Tuh. Nah, ya udah terus tinggal karena pas intinya perintah ini dimasukin terus bakal kebuka teks editornya gitu. Nah, terus kita bisa nulis kode yang mau kita tulis gitu. Ya. Terus nomor terakhir jelaskan juga cara kerja kode yang Anda buat pada nomor 3. Ini deh. Ini kan intinya kode C biasa ini kita membuat deklarasi variabel integer X terus kita bakal cetak string ini masukkan angka X terus dari scan ini tuh kan bakal
masukkan input, ya input value yang bakal disimpan di variabel X gitu. Terus menggunakan for loop ini, kita bakal ngecetak string ini sebanyak variabel X-nya gitu. Kalau misalnya ntar kita inputnya misalnya nilainya 3 gitu, ntar ya dari for loop ini kan bakal mencetak string ini sebanyak 3 kali. Nah, sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.